Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YSF Sport seputar atau special segment education. Oke, di sini kita akan membahas pertidaksamaan rasional kuadrat. Apa sih maksudnya? Langsung saja kita mulai cekidot. Nah, mulai dari pengertian ya. Pengertian dari pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan yang berbentuk pecahan dengan pembilang atau penyebutnya yang memuat variabel. Jadi, si pembilang dan penyebutnya ini memuat variabel, yaitu x, ya kan di sini variabelnya x. Kalau a, b, c itu kan angka. Nah, contoh bentuknya itu seperti ini. Karena namanya juga pertidaksamaan, jadi tandanya itu selalu tanda pertidaksamaan. Kalau persamaan kan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan itu tandanya ada 4. Apa aja yo? Kalian pasti sudah tahu ya, yaitu lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Nah, ini bentuk umumnya. Bentuk umum dari pertidaksamaan rasional. Bentuknya itu fx per gx kurang dari 0 atau fx per gx lebih dari sama dengan 0. Bisa tandanya masih bisa yang lain ya. Tadi kan ada 4 tanda tuh. Nah, dengan fx sebagai fungsi pembilang dan gx sebagai fungsi penyebut, dan si gx ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini tuh sebagai fungsi, si fx ini sebagai fungsi pembilang dan si gx sebagai fungsi penyebut. Dan si gx ini nih yang di bawah itu nggak boleh nilainya itu 0. Nah, ini tata cara bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Kalian baca terlebih dahulu. Sebenarnya kalau untuk baca-baca materi seperti ini, kalau dari saya sih kurang paham. Tapi kalau kalian langsung ke contoh soalnya pasti kalian paham. Gimana, sudah selesai bacanya kah? Saya anggap sudah ya. Langsung kita ke contoh soal nomor 1. Nah, contoh soal nomor 1 itu yaitu x kuadrat plus 3x min 10 per x kuadrat plus 5x plus 6 kurang dari sama dengan 0. Apakah ini sudah termasuk pertidaksamaan rasional? Sudah pasti sudah ya, karena syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Ini ada fungsi pembilang dan ada fungsi penyebut, dan si gx ini tidak sama dengan 0. Oke. Nah, kalau ini sih enak mengerjakannya karena sudah ininya itu 0. Kalau di sini sudah ada angka, kalian harus pindahkan si angka tersebut ke sebelah sini. Pindah ruaskan supaya ruas sebelah kanan itu selalu sama dengan 0. Oke. Nah, yang ini kita harus faktorin terlebih dahulu dengan cara faktorisasi. Ya, kalian pasti sudah tahu kan, ini dua-duanya harus difaktorisasi terlebih dahulu. Yaitu bila dikali itu hasilnya min 10, sedangkan kalau dijumlah itu hasilnya plus 3. Angka berapa dan berapa tuh? Benar, angka 5 dan angka 2. Bagaimana kamu menyusunnya? Nah, karena ini x kuadrat, kita taruh dulu ya x dan x. Karena x kali x itu x kuadrat. Nah, 5-nya itu positif, sedangkan 2-nya itu negatif. Kenapa? Karena kalau plus 5 dikali plus 2 hasilnya negatif 10. Kalau plus 5 ditambah min 2 itu hasilnya plus 3. Benar kan? Nah, yang kedua itu yang dikali hasilnya plus 6, dan jika dijumlah itu sama dengan hasilnya plus 5. Sudah pasti 3 dan 2. Kalau ini dua-duanya positif ya, jadi enak naruhnya. Nah, setelah seperti ini, kalian harus jabarin terlebih dahulu satu-satu untuk menentukan titiknya. Berarti ini titiknya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, cara ngitungin titik itu seperti apa sih? Seperti ini ya. Kita dari x plus 5 terlebih dahulu. Ada x plus 5 ya. Kita ituin sama dengan 0. Jadi kita pindah ruasin gitu tuh. Kita keluarkan si 5-nya, pindah supaya ke ruas sebelah kanan.
supaya kita bisa tahu hasil X-nya itu berapa di titik yang ini. Nah, hasilnya itu karena ininya tadi positif 5 dan pindah ke ruas sebelah kanan, jadi hasilnya itu X sama dengan min 5, ya kan? Tadi di sini positif jadi negatif. Nah, seperti itu juga dengan yang ini. Awalnya di ruas sebelah kirinya dia negatif X min 2, yang ini kan. Setelah pindah ke ruas sebelah kanan itu jadi hasilnya X sama dengan 2. Kalau ini tadinya awalnya plus 3 di ruas kiri, sedangkan pindah ke ruas sebelah kanan jadi hasilnya X sama dengan min 3. Nah, kalau ini, wah ini kepotong, maaf ya. Jadi ini sama ya, kan ini X plus 2 sama dengan 0. Karena pindah ke ruas sebelah kanan jadi hasilnya X sama dengan min 2. Ini kepotong ya, sama ini juga kepotong ya, maaf ya. Nah, setelah sudah temuin titiknya itu ada 4 kan, yaitu min 5, 2, min 3, dan min 2. Kita tulis dulu titiknya nih satu-satu, tapi harus berurutan, mulai dari yang terkecil terlebih dahulu sampai ke yang terbesar. Nah, yang terkecil itu apa? Min 5. Kita tulis min 5. Yang kedua min 3, yang ketiga min 2, yang keempat 2. Nah, kok di sini ada yang dihitamkan sih, yang ini juga enggak. Nah, sudah dari sananya ya. Kalau yang di atas ini, titik yang di atas ini, jikalau ininya ada sama dengannya, kan ini kurang dari sama dengan atau nanti lebih dari sama dengan, itu yang atas itu titiknya selalu dihitamkan. Kan ini kan ini kan hasilnya itu min 5. Kalau ini hasilnya kan 2. Jadi yang dihitamkan itu si min 5 dan si 2-nya. Ya, ini hasil faktor yang di atas itu dihitamkan karena tandanya kurang dari sama dengan. Tapi tidak semuanya, cuma yang di atasnya saja. Nah, setelah itu kenapa sih kok ini ada zona ya, kita namain zona. Ini ada zona positif, ada zona negatif, ada zona positif, ada zona negatif, ada zona positif. Kenapa sih kayak gitu? Nah, kita lihat, kita cari zonanya itu seperti ini caranya. Nah, kita cari yang pertama itu yang gampang itu angka 0 ya. Kita cari dulu angka 0. Nah, di ini nih angka 0 tuh di mana posisinya? Di sini kan, di antara negatif 2 dan 2. Di sini kan pasti ada angka 0 nih. Ya kan, benar kan? Kalau ada angka 0 nih, langsung kita hitung. Kita coba di sini X-nya itu sama dengan 0. Jadi misalkan si X ini 0, si X ini 0, ini 0, ini 0. Kalau 0 kuadrat sama dengan 0. 3X 3 kali 0 sama dengan 0. Sisa min 10 ya kan. Nah, ini sama, 0 kuadrat sama dengan 0. Ini 5 kali 0 sama dengan 0. Sisa 6 kan. Jadi min 10 dibagi plus 6 hasilnya pasti min juga kan. Karena min dibagi min itu min. Oke. Jadi zona ini negatif. Nah, kebanyakan soal sih, tapi tidak semua soal itu seperti ini. Jadi kalau ini udah negatif, zona ini sudah negatif, pasti sebelahnya dan sebelahnya itu positif. Jadi sebelah sini positif, sebelah sini positif. Demikian juga yang positif, pasti sebelahnya itu negatif. Sebelah sini negatif, sebelah sini negatif. Jadi gitu. Ini juga negatif, berarti sebelahnya itu zona positif dan sini zona positif. Dan ini juga zona positif, sebelahnya itu zona negatif, pasti yang sebelah sini juga itu zona negatif. Kenapa ini kok yang dikurung itu yang negatif? Karena yang ditanya itu kan kurang dari sama dengan nih, kurang dari. Jadi kita yang kurung itu yang zona negatif. Pasti udah tahu kan, kurang itu pasti tidak lain dan tidak bukan itu sama dengan kurangi. Kalau lebih itu pasti plus, seperti itu. Nah, himpunan penyelesaiannya ini kepotong juga himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu min 5 kurang dari sama dengan X. Jadi ini kan si X ini di sini nih yang diarsir nih. Jadi min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari min 3, ya kan? Gabungan
Kenapa gabungan tuh lambang U gitu tuh, gabungan, karena ini kan ada 2 nih si ininya, jadi gabungan min 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Kenapa ada yang kurang dari dan kurang dari sama dengan? Karena ya ada tanda si ini yang dihitamkan ini kurang dari sama dengan. Nah, ini soal nomor 1. Lanjut. Nah, ini dia soal nomor 2. Kalau ini udah ada angkanya ya, lebih ribet lagi kita yang tadi saya sebelumnya sudah berbicara. Jadi kalau ada angkanya, kita pindahkan dulu si angka ini ke ruas sebelah kiri supaya si ininya tuh 0. Nah, kan pindah nih si ini nih plus ke sini, otomatis sebelah sini dikurangi 1, ya kan. Nah, dan yang sebelah sini juga harus dikurangi 1. Jadi kayak seperti ini jadinya modelnya, persamaannya, pertidaksamaannya. X kuadrat plus 7x min 18 min 1 dalam kurung X kuadrat plus 5x plus 6. Kenapa gini? Karena kan yang sebelah sini dikurangi 1, jadi yang sebelah sini juga harus dikurangi 1 ruas sebelah kirinya. Nah,